Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video Grand Swiss 2023 babak keempat. Babak keempat di kategori Open sudah ada pemimpin turnamen sendirian, yaitu Andrei Shevchenko dengan perolehan 3,5 poin, hasil dari 3 kali kemenangan dan 1 kali remis kawan. Untuk pemain-pemain yang lain, hasil-hasil yang lain bisa kalian kunjungi chess.com ataupun juga website resminya. Untuk kategori woman kawan ada 4 pemain yang mempunyai nilai yang sama 3,5 poin. Anna Mushchut, Tan Zhongyi, Bibisara Azobayeva atau saudaranya Ramesh Babu Pragnananda kawan, Ramesh Babu Faisali dengan 3,5 poin. Sedangkan pemain kita Medina Oliwada berada di posisi ke-29 kawan. Tapi alhamdulillah tadi malam di game keempat memetik kemenangan kembali atas komentator India kawan, Tanya Sanchez. Mungkin kalian sudah familiar dengan wajah Tanya Sanchez, komentator terkenal yang sering muncul di kanal-kanal catur dunia di live streaming. Untuk video kali ini kawan, saya akan coba berikan permainan yang sangat yummy kawan dari permainannya Hans Niemann Moke di game keempat menghadapi Richard Rapport kawan. Richard Rapport Grandmaster 2700 berhadapan dengan Hans Niemann Moke yang penuh kontroversi yang selalu ditunggu game-gamenya kawan dengan langkah-langkah engine-nya. Seperti apa menariknya game ini? Langsung saja Hans Niemann pegang putih mengawali dengan pion D4. Mereka bermain dengan pembukaan Slav Defense pion C6. Kuda F3, kuda F6, pion E3. Variasi kalem, variasi senyap dipilih oleh Hans Niemann. Jika kuda C3 terlebih dahulu, kemungkinan akan berlanjut ke permainan semi-Slav langsung pion E6. Pion E3 kawan, bertujuan buka akses bagi gajah terangnya. Kawal pionnya segera berkembang ke peta D3. Memang terlihat variasi senyap ini tidak memungkinkan gajah gelap sementara waktu mendapatkan diagonal-diagonal yang efektif. Karena memang kalaupun gajah ini dikeluarkan ke G5 ke peta F4, hitam akan melanjutkan baku hantam. Jadi untuk memperkuat pion C4-nya, memilih pion E3. Gajah F5 keluar untuk mencegah pergerakan pengembangan gajah D3. Langsung caplok pertukaran nanti di peta D3. Selepas kuda C3, pion E6. Seperti dalam permainan semi-Slav. Tapi bedanya semi-Slav, gajah masih terkurung di area piramida pion. Tapi gajah sudah keluar. Kuda H4, gajah mundur ke G6, ke peta E4. Dua opsi terbanyak kawan. Kalau mencoba menyerang menteri, menteri akan keluar ke peta B3. Dan mungkin akan dihadang oleh menteri di peta B6. Pion H3, gajah mundur, pion G4, gajah mundur. Di sini caplok, ambil balik oleh pion H. Gajah G2. Dan mungkin hitam akan melanjutkan dengan pengembangan kudanya ke peta A6. Mungkin. Tapi memilih gajah G6 langsung. Menteri tetap keluar ke B3 lanjut Hans Niemann. Menteri C7 pertahankan posisi pionnya kawan. Ada juga yang biasanya menantang pertukaran langsung di peta B6. Tapi Richard Rapport memilih menterinya agak lama sedikit di atas papan. Gajah D2 melanjutkan pengembangan, kosongkan ruang, opsi rokade panjang mungkin akan dilanjutkan oleh putih di sini kawan. Nah di sini kuda ke pusat, menantang pertukaran kuda, coba ancam gajah gelap kawan. Tapi yang umum kuda ini dikeluarkan terlebih dahulu ke peta D7. Memilih kuda ke peta E4 dan jalur ini adalah jalur yang jarang dimainkan oleh pemain walaupun ada beberapa game terdahulu yang memainkannya. Sehingga di posisi ini Hans Niemann tidak lagi bermain cepat kawan. Sehingga dia berpikir kurang lebih 9 menit caplok kuda di peta E4, baku hantam di peta E4, ambil balik oleh gajah. Nah di sini pion pukul pion, ambil balik oleh gajah serang menteri, blokade dengan gajah C4. Selanjutnya gajah E7 serang kuda. Kuda ke F3 menawarkan diri untuk dicaplok oleh gajah terang. Lajur G semi terbuka bisa dimanfaatkan beteng-betengnya. Opsi rokade panjang masih bisa diambil oleh putih. Terlebih dahulu kuda D7, menteri C2 kawan. Untuk menghindari pin, mungkin gajah siap direposisi untuk mengawal diagonal ini jika raja hitam rokade pendek. Tapi di sini raja hitam punya opsi pendek atau panjang. Kalian suka pendek atau panjang kawan? Kuda F6 lanjut Richard Rapport. Gajah D3. Gajah caplok kuda F3 lanjut Richard Rapport. Ambil balik oleh pion G kawan. Selanjutnya kuda ke pusat ke D5. Siap garbu menteri. Garbu gajah dihentikan dengan pion A3. Kalau kalian memaksa untuk melakukan pertukaran dengan gajah gelap di sini kawan, raja kalian sudah kehilangan hak rokade kawan. Raja naik ke peta E2,
hitam bisa langsung rokade panjang. Benteng-bentengnya nanti langsung aktif ke pusat. Posisi pion dalam posisi yang rentan di sini. Kalau ada pion A3 usir gajah, mundur lagi ke petak E7, tak ada masalah. Pion masih dalam ancaman. Mungkin menteri naik ke C2 untuk coba backup pion ini. Kalian bisa bergerak menteri ke B6. Tekan pion yang di sini, tekan pion yang di sini kawan. Tentu saja hitam posisinya lebih baik. Oleh karena itu pion A3. Kedua pemain memilih rokade panjang kawan. Kalau hitam rokade pendek kan sudah berbahaya karena gajah sudah dipersiapkan di diagonal ini meluncur ambil pion H7. Rokade panjang kedua pemain. Pion G5 untuk dukungan kuda saat ada pion E4. Dan posisi kuda ini sudah sangat nyaman kawan. Sangat nyaman. Kalaupun sekarang kalian kejar dengan pion, maka kuda akan tetap ke petak F4 di sini. Coba ancam gajah terang. Kalau kalian sikat sekali lagi di sini kawan, diambil balik dengan menteri temponya skak, pion ini juga bisa jatuh. Jadi memilih dengan raja bergeser ke B1 saja, berikan ruang bagi benteng untuk digeser ke lajur C. Raja hitam juga bergeser ke B8, benteng C1, pion H6. Dan menteri bergeser ke B3, berikan ruang bagi benteng, mungkin ditumpuk di lajur C nanti. Raja bergeser ke A8 karena posisi menteri juga pin pion ini, benteng tekan pion yang di sini, jadi raja langsung bergeser ke A8. Gajah C4, coba eliminasi kuda kawan agar terjadi keseimbangan perwira di atas papan nanti. Menteri bergeser ke D7, gajah A5. Kalau kalian sikat langsung kawan, maka masih bisa diambil balik menggunakan pion E. Di sini struktur pion hitam masih tetap solid kawan. Kalian sudah tidak bisa ngapa-ngapain juga di sini. Sulit untuk dorong pion yang di sini, sulit dorong pion yang di sini nanti kawan. Memilih dengan langkah gajah A5 terlebih dahulu, benteng C8, benteng HD1, gajah D8 menantang pertukaran ditolak mundur ke E1, gajah C7 serang pion, pion didorong ke H3, benteng HD8 untuk mengimbangi dua benteng putih di pusat. Kemudian di sini kita lihat putih juga sulit untuk mendorong pion-pionnya seperti tadi kawan. Kalau di sini didorong ya kuda coba ancam pion-pion yang rentan sulit kalian backup lagi. Kalau dengan gajah F1 di sini kawan, mungkin di sini gajah akan bergerak ke petak B6, pressure pion yang di sini. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih pion A4 kawan, digunakan untuk didorong terus bongkar pertahanan raja hitam. Gajah B8, gajah A5, gajah C7 untuk blokade ancaman terhadap benteng. Mundur lagi ke petak D2. Gajah mundur lagi ke D8. Mondar-mandir ingin mengakhiri permainan dengan remis. Hans Niemann tidak mau mencoba langkah menunggu juga dengan raja A1. Menteri bergeser ke E7. Gajah A5. Blokade. Gajah mundur lagi juga. Benteng diangkat naik ke C2. Persiapan doubling di lajur C kawan. Gajah D6 di sini. Gajah A5. Kali ini benteng digeser, tidak blokade lagi. Nah sekarang dorong pion E4, kuda F4, gajah F1 pertahankan pion, gajah C7 menantang pertukaran. Sangat ketat permainan mereka berdua ini di permainan middle game ini kawan. Mereka sangat kaku permainannya untuk menunggu siapa yang ingin bongkar lajur-lajur pusat atau sisi kanan sisi kiri. Mereka hanya melakukan pergerakan-pergerakan yang berulang. Gajah B4 serang menteri, menteri bergeser ke petak terang D7, pion A5 kawan. Dihentikan dengan pion A6, gajah C5. Hans Niemann menawarkan pion racun. Tidak berani ambil, benteng CD8, benteng DC1 doubling. Dan di sini Richard Rapport tidak sabar melihat pion racun ini. Caplok dengan gajah kawan, langkah kesalahan. Yang terkuat mondar-mandir, gajah B8, benteng C8. Tapi memilih caplok pion racun. Dimanfaatkan Hans Niemann, menterinya keluar tekan gajah. Bersama gajahnya nanti meluncur rudal ini kawan, diikuti bentengnya yang sudah doubling di lajur C, tekan pion ini bersama menteri. Menteri bergeser ke C7, pick up gajah. Ada pion B4, usir gajah, berikan jalan bagi benteng untuk mengisi lajur A bersama menteri. Ancaman skakmat. Gajah mundur, rudal diluncurkan oleh Hans Niemann, ambil pion A6. Tidak berani ambil, raja bergeser. Kalau berani ambil, jangan terburu-buru ambil kawan. Sikat gajah ini terlebih dahulu, kemudian ikuti dengan benteng. Sudah repot menteri hitam nanti. Di sini raja bergeser ke B8 untuk menghindari discover.
Benteng A2 tetap korbankan gajah. 2 kali langkah brilian dari Hans Niemann kawan. Nah di sini opsi terkuat ambil kawan. Menurut Stockfish. Tapi juga tidak mengubah situasi. Karena pion akan diambil balik. Ancaman skakmat 1 langkah. Mungkin menteri akan bergeser ke A7. Ya menteri ambil ini saja kawan. Skak ambil balik. Pion ini rentan juga. Benteng sudah kuasai lajur A. Banyak opsi juga. Tapi ya masih cukup menarik dengan variasi ini kawan. Tapi putih sudah terlalu kuat di situasi seperti ini. Memilih korban benteng Richard Rapport tidak diterima kawan. Di sini gajah ditawarkan lagi. Tapi awas ancaman skakmat. Raja bergeser ke C8. Baru sekarang gajah gelap. Pilih gajah gelap. Ancam menteri. Ambil balik oleh menteri. Gajah ditawarkan lagi ambil pion C6. 3 kali langkah brilian. 3 kali langkah brilian. Bahkan beberapa kali menurut saya langkah brilian dari Hans Niemann. Memanfaatkan blunder gajah caplok pion racun tadi. Kuda D3. Tidak berani ambil. Ambil ya wassalam menteri kawan. Kuda D3 serang benteng. Menteri A8 meluncur skak. Raja maju ke C7. Gajah ambil pion open skak, sikat oleh kuda, benteng D1, benteng C2 skak, kuda tewas di langkah berikutnya kawan. Di sini raja bergerak ke D6, menteri B8 skak, raja ke E7, benteng meluncur kawan, tidak peduli kuda di petak C1, benteng C7 skak, Richard Rapport menyerah di langkah ke-51. Ancamannya serius kalau benteng ini tidak dicaplok kawan. Kalaupun bergerak ke sini, ya simple. Benteng ambil pion B7 open skak, menteri jatuh, 1 langkah berikutnya juga skakmat. Tidak banyak ruang yang bisa dipilih oleh raja, tidak ada pilihan kawan. Bukan tidak banyak tapi sudah tidak ada. Blokade dengan menteri satu-satunya opsi, skakmat di langkah berikutnya. Kalaupun raja ini bergerak ke peta F6 kawan, maka benteng ambil pion skak lagi. Bergerak ke sini, open skak di sini kawan, menteri jatuh. Mau bergerak kemana? Ke sini sudah tidak bisa lagi kawan. Ya satu-satunya peta menteri jatuh. Sudah wassalam sudah di sini. Tak perlu saya perpanjang lagi. Oke itulah kawan permainan ciamik dari Hans Niemann. Coba kita ulangi lagi kawan. Saat ada pion racun tadi dicaplok oleh Richard Rapport di sini. Langsung menterinya keluar diikuti pion maju. Rudal dikeluarkan untuk melakukan ancaman skakmat kawan. Kemudian diikuti benteng. Korban benteng terpaksa tapi tidak tertarik untuk ambil benteng. Memilih korbankan gajah, berikan jalan menteri kawan. Dan di sini raja bergeser, caplok gajah gelap, ambil balik. Gajah ditawarkan lagi, caplok pion C6. Dan Richard Rapport menyerah di langkah ke-51. Itulah kawan permainan Hans Niemann aslinya. Kalau pikirannya lagi top chair. Kesalahan lawan sedikit saja langsung bisa dimanfaatkan oleh Hans Niemann. Dan keakuratan permainan Hans Niemann ini menurut Stockfish 15 kawan sebesar 97,2%. Sedangkan permainan Richard Rapport sebesar 93%. Semoga permainan Hans Niemann bisa mengobati kerinduan permainan Mikhail Tal kali ini kawan. Dengan langkah cerdasnya Hans Niemann, das, luncurkan rudal, bombardir pertahanan Richard Rapport, menyerah di langkah ke-51. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Nanti sore insya Allah permainan Medina akan kita ulas. Tentu saja sebetulnya banyak sekali permainan-permainan yang cukup menarik kawan. Selain permainan Hans Niemann ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.